Ketika senyum Italia berubah menjadi keheningan, malam itu terasa seperti jeda dalam takdir. Lampu-lampu stadion redup di layar kaca, namun sorot mata para pemain menyala penuh harap. Di sebuah ruangan, sekelompok pria berbaju biru menunggu. Bukan sekadar hasil pertandingan, tapi nasib mereka sendiri. Di sanalah Federico Di Marco dan rekan-rekannya duduk menyaksikan adu penalti antara timnas Bosnia dan Herzegovina melawan timnas Wales. Setiap pertandingan adalah ketukan takdir, setiap gol adalah arah jalan yang akan mereka tempuh. Lalu momen itu datang. Bosnia menang. Dan seketika ruang itu pecah oleh gestur lega. Senyum mengembang, beberapa pemain bersuara kecil. Di wajah Di Marco terlihat ekspresi puas. Seolah jalan yang akan dilalui terasa lebih ringan. Bersama Di Marco, nama-nama seperti Vicario dan Francesco Pio Esposito ikut merayakan hasil itu. Merayakan keberhasilan Bosnia. Bagi Italia, Bosnia mungkin terasa lebih jinak dibandingkan Wales yang dikenal keras dan disiplin. Namun, sejak bertahun-tahun lamanya, di dunia sepak bola, perasaan seringkali adalah ilusi yang sangat mahal. Rekaman itu viral dan tidak semua orang melihatnya sebagai ekspresi yang wajar. Legenda Bosnia main di AS Roma dan juga Juventus angkat bicara. Nada suaranya bukan marah, tapi penuh tanda tanya. Sejujurnya, kata Pjanic, saya tidak mengerti kenapa mereka senang. Lebih tajam lagi datang dari sosok Italia sendiri yang pernah berdiri di bawah Mistar dan menjadi pelatih Dino Zoff. Ia tidak menyukai sikap Di Marco dan kawan-kawan. Menurut Zoff, sikap Di Marco itu bukan sekadar selebrasi, itu sinyal yang salah. Ini adalah bukan suatu yang positif, kata Zoff. Zoff tentu saja sudah paham betul. Dalam sepak bola, meremehkan lawan bukan hanya soal etika. Itu adalah bahan bakar. Dan Bosnia menyimpannya rapat-rapat. Hari pertandingan pun tiba. Italia sempat tersenyum lebih dulu. Gol dari Moiskan membuka harapan. Namun harapan itu perlahan retak. Tekanan meningkat, satu kartu merah untuk Bastoni mengubah arah permainan. Dan ketika adu penalti datang, keheningan menggantikan sorak. Tendangan Francesco Pio Esposito melambung. Dan skor berbicara tanpa ampun, 4-1 untuk Bosnia. Italia tersingkir. Dan Bosnia, tim yang sempat disambut dengan senyum ringan oleh beberapa pemain Italia itu melangkah pasti menuju Piala Dunia FIFA 2026. Gak banyak yang nyangka, namun sejarah kembali mencatat mereka. Setelah debut di Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil, kini Bosnia kembali hadir. Bukan sebagai kejutan semata, tapi sebagai jawaban. Jawaban dari apa? Yaitu bahwa dalam sepak bola, tidak ada lawan yang benar-benar mudah. Tidak ada kemenangan yang bisa ditebak sebelum peluit akhir. Dan tidak ada yang senyum jika datang terlalu cepat. Karena kadang yang tampak ringan itu justru menjadi beban terberat. Dari luka menjadi laga, kisah Bosnia yang tak pernah benar-benar padam. Jika malam kemenangan melawan Italia adalah kejutan, maka sejarah Bosnia adalah alasan mengapa kejutan itu mungkin terjadi. Kita mundur jauh ke dekade 90-an, saat sepak bola bukan lagi tentang sport di negeri itu. Saat hidup dan mati menjadi pertandingan yang sesungguhnya. Di tanah yang kini kita kenal sebagai Bosnia dan Herzegovina, perang pecah setelah runtuhnya Yugoslavia. Tahun 92, konflik dimulai. Bukan sekadar perang wilayah, ini perang identitas. Dan di tengahnya ada satu kelompok yang paling banyak menanggung luka. Umat Muslim Bosnia atau yang dikenal sebagai Bosniak. Kota-kota berubah sunyi, rumah-rumah hancur, dan masjid-masjid tak lagi dipenuhi oleh doa, tapi debu dan reruntuhan. Puncak luka itu terjadi dalam tragedi yang dunia kenal sebagai pembantaian Srebrenica. Lebih dari 8.000 pria dan anak-anak laki-laki Muslim dibantai dalam hitungan hari di tanah yang seharusnya dilindungi. Itu bukan hanya tragedi Bosnia, itu adalah luka kemanusiaan. Namun anehnya, bangsa ini tidak hilang. Di tengah kehancuran, mereka tetap hidup. Di antara puing-puing, mereka tetap membangun. Mayoritas penduduk Bosnia adalah Muslim, namun Islam di sana tumbuh dengan karakter yang tenang, melekat dalam budaya, dalam keluarga, dan dalam cara mereka bertahan. Mereka bukan hanya menjaga iman, mereka menjaga harapan. Anak-anak yang dulu berlari di antara suara tembakan, dentuman bom, kini berlari di lapangan hijau. Generasi yang lahir dari trauma, tumbuh dengan tekad yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa diwariskan. Dan
Sepak bola menjadi bahasa baru mereka. Bukan sekadar olahraga, tapi cara mereka berkata kepada dunia, kami masih ada. Maka ketika timnas Bosnia dan Herzegovina ini berdiri di lapangan, saat ini mereka tidak hanya membawa taktik dan strategi. Mereka membawa sejarah, mereka membawa luka, mereka membawa doa dari masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Jadi ketika mereka mengalahkan Italia, itu bukan sekadar kemenangan. Itu adalah gema panjang dari ketabahan, dari sebuah bangsa yang pernah hampir hilang, namun memilih untuk tetap berdiri. Jawaban yang dibuktikan di lapangan. Tidak semua kemenangan lahir dari tepuk tangan, sebagian lahir dari keraguan orang lain. Dan timnas Bosnia dan Herzegovina tahu betul rasanya diremehkan. Namun mereka tidak sibuk membalas dengan kata-kata. Mereka memilih cara yang lebih hebat, yaitu bekerja, bertahan, dan membuktikan. Lalu pertanyaannya, bagaimana tim yang tidak diunggulkan ini bisa menembus panggung sebesar Piala Dunia FIFA 2026? Jawabannya tidak sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Pertama, mental yang ditempa oleh sejarah. Mereka bukan tim yang mudah runtuh. Tekanan bagi mereka bukan hal yang baru. Mereka berasal dari bangsa yang pernah hidup dalam tekanan jauh lebih besar, perang. Kedua, rasa lapar untuk membuktikan diri. Tidak ada rasa puas yang berlebihan. Setiap pertandingan dimainkan seolah itu kesempatan terakhir. Ketiga, kebersamaan yang kuat. Tim ini bukan hanya kumpulan pemain, tapi kumpulan cerita yang saling menguatkan. Keempat, motivasi dari keraguan lawan. Saat mereka melihat ekspresi meremehkan dari lawan, itu bukan membuat mereka kecil. Itu justru membakar sesuatu di dalam dada. Dan hasilnya sudah kita lihat. Bosnia menyingkirkan tim sebesar Italia. Sebuah kejutan bagi dunia, tapi bukan bagi mereka yang benar-benar berjuang di dalamnya. Lalu bagaimana nanti di Piala Dunia? Jujur saja, mungkin mereka tidak akan langsung menjadi juara, masih jauh. Bisa jadi mereka hanya bertahan di fase grup. Dan tapi itu bukan kegagalan. Untuk tim seperti Bosnia, lolos saja sudah sebuah kemenangan besar. Kalau mereka bisa melangkah lebih jauh dari fase grup, itu bukan sekadar prestasi, tapi keajaiban yang lahir dari kerja keras. Namun di balik semua itu ada pelajaran yang jauh lebih penting daripada sekadar sepak bola. Hidup juga seperti ini. Akan selalu ada orang yang meremehkanmu. Akan selalu ada orang yang menganggap kamu lebih mudah dikalahkan. Dan di momen itu, kamu punya dua pilihan. Membalas dengan emosi atau membalas dengan pembuktian. Bosnia memilih yang kedua. Mereka tidak membalas ejekan, mereka membalas dengan hasil. Dan mungkin inilah kalimat yang perlu kamu ingat. Balas dendam terbaik bukan menjatuhkan orang lain, tapi menjadikan dirimu versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, dunia tidak akan lama mengingat siapa yang meremehkanmu, tapi dunia akan selalu ingat siapa yang berhasil bangkit dan membuktikan.